Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya tentunya ya. Mudah-mudahan teman-teman setelah menonton video ini ya akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu gangguan biasa. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu gangguan biasa. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, ini memang unik ya. Kadang kita sampai bingung ya, karena rasanya juga bermacam-macam ya, atau sensasinya bermacam-macam ya. Tetapi kadang kita sulit menemukan apa yang kita derita sebenarnya ya, karena ketika kita kadang cek secara medis ya dalam artian cek dokter lah misalkan ya, nah itu ternyata ketika setelah kita diperiksa ya, organ-organ tubuh kita juga normal, dalam arti baik-baik saja, tetapi rasanya luar biasa. Nah, inilah yang sering membuat kita bingung. Tetapi setelah kita memahami ya, setelah kita memahami kemudian mengalami, nah ini tidak perlu bingung lagi teman-teman. Jadi yang terpenting ya, kita pahami saja, kita sadari ya, dan kita berusaha mengerti ya. Memang gangguan ini ya, asam lambung, GERD, itu psikosomatis ini memang mengajak kita untuk menjadi pintar ya. Artinya kita harus kita pelajari dulu ya. Setelah kita pelajari, kemudian paham, kemudian tahu karakternya, nah akhirnya kita bisa akhirnya keluar dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oleh karena itu buat teman-teman yang masih memiliki banyak sensasi di dalam menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, tidak usah cemas teman-teman ya, itu pasti akan sembuh ya. Cuma memang prosesnya butuh kita telaah lebih dalam lagi. Nah begini teman-teman ya, jadi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu memang cuma gangguan biasa. Artinya apa? Artinya semua orang itu sebenarnya juga memiliki seperti itu, mengalami seperti itu. Cuma bedanya dengan yang kita itu merasa terganggu ya, atau kita anggap sebagai penyakit, ini memang karena berlebihan teman-teman ya. Jadi entah itu berlebihan asam lambungnya, GERD-nya, anxiety-nya maupun psikosomatisnya. Ketika itu memang wajar ya, dalam artian tidak over ya, tidak berlebihan, itu ya menjadikan normal ya. Jadi orang yang normal pun itu juga sama, memiliki asam lambung, memiliki GERD, memiliki anxiety, memiliki psikosomatis. Cuma bedanya karena mereka itu dalam posisi yang biasa ya, yang tidak berlebihan, sehingga tidak menyebabkan gejala atau gangguan di dalam tubuh kita yang sering kita merasakan menjadi sakit. Contohnya seperti itu teman-teman. Oke ya. Nah, untuk memahami hal itu, saya ingin sharingkan kepada teman-teman ya, terutama yang masih di fase-fase awal ini biasanya mengalami kebingungan, supaya kita betul-betul menjadi paham. Nah, setelah paham, nanti kita akan mudah untuk mencari solusinya ya. Nah, setelah bisa mencari solusinya, baru kita akan
terlepas dari gangguan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis. Begitu teman-teman. Nah, yang pertama yaitu tentang asam lambung ya. Asam lambung itu ya semua orang memiliki, karena asam lambung itu kan cairan di dalam lambung ya, di dalam lambung atau di dalam tubuh kita yang secara otomatis diproduk oleh tubuh kita sendiri ya, yang berfungsi untuk mengurai atau mencerna makanan ya. Nah, tanpa asam lambung maka justru menjadi tidak sehat ya, karena memang itu faktor secara alamiah tubuh ya, itu selalu memproduk asam lambung, karena itu adalah zat yang dibutuhkan untuk mengurai makanan ya, mengurai makanan, proses pencernaan di dalam lambung kita itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika asam lambung itu berlebihan ya. Berlebihan itu artinya selalu naik ya, entah itu naik volumenya, entah itu naik pH keasamannya ya. Nah, sedangkan asam lambung itu menimbulkan gas ya, sehingga akhirnya perut menjadi terasa penuh ya, terasa penuh, kembung, begak, sesak ya, mengganjal di ulu hati, bahkan sampai perih, sembelit dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa itu semua terjadi karena memang terjadi kenaikan asam lambung. Nah, setelah kita paham, ya bagaimana caranya kita supaya asam lambung kita menjadi normal. Karena apa? Karena asam lambung itu bisa dipicu dari beberapa hal untuk bisa naik ya. Yaitu yang pertama bisa dipicu dari faktor fisik ya, atau faktor yang kelihatan lah ya. Contohnya dari faktor makanan. Nah, maka makanan kita kendalikan saja itu. Bisa juga dari faktor yang tidak kelihatan, contohnya faktor pikiran atau faktor psikis ya, atau perasaan. Nah, itu ketika pikiran kita itu memang berlebihan, tegang, stres ya, nah itu reaksi asam lambung juga akan naik. Nah, oleh karena itu kita harus punya manajemen emosi intinya ya, supaya emosi kita stabil, pikiran kita rileks ya, perasaan kita juga damai. Nah, ketika seperti itu yang terjadi, nah maka akan baik-baik saja itu ya. Itu tentang asam lambung. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang GERD. Apa itu GERD ya? Gastroesophageal reflux disease ya. Nah, ini artinya itu terjadi kenaikan asam lambung dari lambung ke kerongkongan ya. Nah, ini akan menimbulkan masalah karena apa? Asam lambung karena sifatnya yang panas, yang asam, yang tajam, ini yang mampu menyimpan ini ya hanya di lambung. Makanya namanya asam lambung itu karena zat asam yang tempatnya di lambung. Nah, ketika itu keluar dari lambung atau naik ke atas, contohnya ke kerongkongan, ini yang tadi disebut GERD ya, maka itu akan menimbulkan masalah karena dari sifatnya yang tadi ya, yang tajam, yang asam, yang panas, ini ketika tidak di lambung ini akan merusak organ yang lain itu karena bukan di tempatnya, sehingga menimbulkan beberapa sensasi ya, sensasi yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi. Itu memang karena terutama ketika sudah terkena GERD. Nah, GERD itu terjadi ketika asam lambung sering naik gitu. Karena asam lambung sering naik ya, dengan gasnya yang menekan katup esofagus, yaitu katup pembatas antara lambung dan kerongkongan, itu lama-lama ini akan menjadi lemah ya. Nah, ketika lemah itu gasnya juga naik ke atas, cairannya juga naik ke atas. Nah, itu yang menimbulkan masalah. Nah, oleh karena itu alurnya ya kita harus kendalikan asam lambung jangan naik sehingga tidak terjadi GERD ya. Walaupun GERD itu sebenarnya itu juga alami. Ketika perut kita terlalu penuh, itu biasanya terjadi GERD ya. Contohnya ketika anak-anak kecil terutama ya, terutama bayi lah, balita, itu sering istilahnya gumoh ya. Nah, gumoh itu kan keluar cairan dari lambung ke atas, ke kerongkongan, bahkan sampai ke mulut ya. Itu pun GERD namanya, karena arus balik ya, yang sudah ditelan, sudah masuk ke lambung itu keluar lagi. Tetapi mereka akan baik-baik saja. Karena apa? Karena tidak berlebihan, karena hanya sekali-kali ya. Tetapi yang namanya orang terkena gangguan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis, ketika asam lambung itu selalu naik ya, maka GERD akan selalu
naik juga. Nah, inilah permasalahannya di situ. Sehingga kita harus paham dulu. Nah, setelah paham kita bisa memilih ya, memilih bagaimana caranya supaya asam lambung tidak naik, yang sebabnya tadi sudah saya jelaskan itu. Makanya sehat adalah pilihan ya. Ketika kita ingin sehat ya maka kita harus bersikap ya, bertingkah laku untuk hal-hal yang memprioritaskan bagaimana supaya tubuh kita menjadi sehat gitu teman-teman. Maka dari itu penderitaan asam lambung ketika itu psikosomatis itu nanti akan menjadi cepat sembuh ya, atau cepat membaik. Ini karena ketika diri kita sendiri sudah bertekad, sudah memilih untuk menjadi cepat sembuh. Jadi kita harus banyak merubah ya, merubah mungkin dari pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya, bahkan sampai pola spiritualnya. Nah, itu harus kita rubah itu seperti itu. Nah, itu tentang GERD teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu setelah asam lambung sering naik menimbulkan GERD ya, setelah terjadi GERD itu menjadikan banyak sensasi. Nah, sensasi itu luar biasa rasanya ya. Nah, dari sensasi-sensasi yang aneh ya, sensasi yang luar biasa yang kita dulunya belum pernah merasakan, kemudian tiba-tiba merasakan tapi sangat dahsyat. Nah, maka ini akan menimbulkan kecemasan teman-teman. Nah, kecemasan berlebih ya, ini yang kita sebut anxiety ya, atau anxiety disorder ya. Nah, itulah ya. Maka sebelum contohnya saya dulu ya, sebelum saya terkena GERD ini kecemasannya masih normal ya. Ya, kecemasan ini memang semua orang juga punya, yang namanya rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was ya. Nah, ini semua orang punya. Nah, tetapi ketika belum mengganggu itu karena memang masih normal kecemasannya. Kecemasan normal misalkan seperti ini, ketika misalkan ya anak saya sedang pergi, mungkin waktunya sudah malam, yang mestinya sudah pulang, nah ternyata belum pulang. Nah, maka saya akan khawatir ya, khawatir jangan-jangan mungkin kendaraannya rusak di jalan, atau mungkin ada gangguan di jalan dan lain sebagainya. Nah, itu wajar ya, tidak akan menimbulkan sakit di tubuh karena itu kecemasan yang standar ya, yang menurut saya normal. Tetapi ketika kecemasan yang dipicu oleh sensasi, ini memang kecemasan yang berlebihan, yang luar biasa. Sampai kita contohnya takut mati. Nah, ini kan berlebihan sekali itu. Nah, ini yang harus dikendalikan. Nah, maka dari itu ini menjadi ada hubungannya ya, menjadi ada hubungannya dari asam lambung sering naik, kemudian terjadi GERD, GERD menimbulkan banyak sensasi, akhirnya menimbulkan kecemasan. Nah, itu. Nah, maka bagaimana caranya supaya kecemasan itu menjadi standar, menjadi normal, tidak berlebihan ya. Nah, ini caranya yaitu kita memang harus kita pahami dulu. Nah, setelah kita pahami kita berupaya. Nah, berupaya contohnya begini, ketika terjadi ada sensasi ya yang biasanya itu kita langsung menjadi cemas, menjadi panik ya. Nah, itu tidak usah panik, tidak usah cemas, karena kita sudah paham, oh ini karena memang sedang ada GERD ya, sedang asam lambung naik. Ya udah, kita turunkan saja asam lambungnya, GERD-nya nanti juga akan turun. Contohnya dengan cara kita minum air hangat. Ini kan akan menurunkan GERD ya, karena terbawa oleh air ya, itu masuk lagi ke lambung. Nah, kemudian kita sedikit makan, kemudian kita melakukan gerakan, kemudian pikiran kita stabilkan, mental kita kuatkan. Nah, ini akhirnya kecemasan juga tidak akan bertahan terus ya. Nah, dengan seperti itu maka ya itu, jadi intinya dari diri kita sendiri. Ketika kita mental kita sudah kuat ya, kita tidak akan selalu cemas, tidak akan selalu khawatir, tidak akan was-was, bahwa semua itu kita baik-baik saja. Nah, nanti tubuh kita juga akan baik-baik saja begitu teman-teman. Tetapi ketika kita sudah
panik ya menghadapi itu, ya sudah itu menjadi ya. Ketika menjadi, sensasi pun menjadi bertambah banyak. Nah, ini rahasianya itu seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ya, ketika anxiety itu kecemasan itu sering muncul ya di dalam pikiran kita, di dalam emosi kita, ya di dalam benak kita. Nah, maka karena pikiran kita ini menjadi, terutama karena orang cemas itu biasanya berpikirnya negatif ya. Contohnya yang diawali dengan kata jangan-jangan ya. Wah, jangan-jangan nanti pingsan, jangan-jangan nanti tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah seperti itu, maka apa yang kita pikirkan ini akan direspon oleh tubuh ya. Oleh tubuh. Contohnya ketika kita setelah makan mungkin agak makan makanan yang sensitif ya, makan terlalu banyak atau makan tidak tepat waktu atau mungkin makan terlalu pedas atau terlalu asam, kemudian pikiran ini sudah berpikir yang negatif. Jangan-jangan, wah, jangan-jangan nanti saya kambuh karena tadi terlambat makan. Jangan-jangan nanti kambuh karena makan porsinya agak berlebihan. Jangan-jangan nanti kambuh karena tadi baru saja makan agak terlalu pedas. Nah, ketika pikiran sudah seperti itu akan direspon oleh tubuh yang akhirnya menjadi kambuh beneran. Nah, inilah yang disebut dengan psikosomatik teman-teman, atau psikosomatis ya, yaitu yang berasal dari psiko dan soma. Psiko itu jiwa ya atau pikiran, soma itu badan atau tubuh. Jadi apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh kita atau oleh badan kita. Nah, karena pikiran kita ini berkhayalnya yang negatif, yang jelek-jelek ya, yang hal-hal yang mengundang kita menjadi sakit bayangannya ya, contohnya menjadi terkena penyakit berat dan sebagainya, maka respon tubuh menjadi nggak enak di badan. Itu seperti itu. Karena apa? Ketika kita sudah terkena anxiety psikosomatik, ini memang yang namanya faktor penyakit ya, ini 70% ini memang dari pikiran. Ketika pikiran kita negatif, maka respon tubuh akan negatif. Tetapi kalau pikiran kita positif ya baik-baik saja, ya respon tubuh akan baik-baik saja itu. Nah, itu karena pikiran itu dominan ya, menguasai ya, apalagi kita sudah terkena psikosomatik, maka kita ini juga bisa kita setting sendiri teman-teman ya. Setelah kita paham seperti itu, maka kita setting yang tadinya pikiran itu selalu negatif mungkin ya, nah kita ubah menjadi positif. Nah, itu dalam video-video yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana tip-tipnya ya, contohnya untuk merubah pikiran yang negatif menjadi positif. Contohnya yang paling mudah ya, ketika kita mensikapi sesuatu ya yang berhubungan dengan kondisi tubuh kita. Nah, ini kita awali dengan kata bersyukur ya. Saya bersyukur atau alhamdulillah. Itu nanti insya Allah pikiran akan positif. Contohnya ketika ada sensasi ya, entah itu sensasi di perut, di kepala, di dada dan lain sebagainya. Nah, contoh ketika kita sedang kepala berat, keliengan, mungkin mata juga buram, telinga berdenging. Nah, ini kita sikapi dengan pikiran yang positif. Contohnya saya bersyukur, alhamdulillah ya, walaupun kepala terasa berat, telinga berdenging, mata agak buram, tetapi saya akan baik-baik saja. Saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Nah, dasarnya apa? Dasarnya setelah kita pernah cek secara medis, juga faktanya kita baik-baik saja. Organ tubuh kita sehat itu. Sebenarnya yang tidak sehat adalah pikiran kita, yaitu karena selalu berkhayal terhadap hal yang negatif. Nah, karena kita terkena psikosomatik, sehingga hal-hal yang negatif yang dipikirkan oleh pikiran kita akan direspon oleh tubuh kita. Sehingga yang muncul menjadi sensasi, ya, menjadi
dada berdebar-debar mungkin ya, dada nyeri mungkin ya, badan pada sakit rasanya, punggungnya, pinggangnya, ya, lehernya kaku dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, maka dari itu intinya adalah pahami, sadari, dan upayakan teman-teman. Jadi sehat adalah pilihan. Ketika kita ingin sehat, maka kita harus merubah hal-hal yang menjadikan tidak sehat. Nah, hal-hal itu adalah hal-hal yang masa lalu. Maka asam lambung, ketensiatif psikosomatis ketika belum sembuh ya, ini kita harus berenovasi diri istilahnya lah, mawas diri ya, mawas diri. Nah, kita perbaiki, karena pada hakikatnya kadang sakit ini adalah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri supaya menjadi lebih baik. Oke ya, itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.